Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan kronologi dari ledakan yang ada di negara Lebanon, lebih tepatnya di ibu kotanya yaitu Beirut. Gimana sih ceritanya? Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Ledakan besar terjadi di ibu kota Lebanon yaitu Beirut pada Selasa 4 Agustus 2020 pukul 6 sore kemarin yang posisinya itu terjadi di dekat pelabuhan. Saking besarnya ledakan tersebut mengakibatkan terasanya itu sampai 150 mil atau kurang lebih 240 km. Kawasan tersebut terkenal dengan lokasinya yang padat penduduk dan juga dekat dengan wisata para turis seperti Martyr Square, Masjid Muhammad Al-Amin, Grand Serail, serta Istana Kepresidenan dari Baghdad. Ketika terjadinya ledakan tersebut, Perdana Menteri dari Lebanon yaitu Hassan Diab mengatakan bahwa ledakan dahsyat tersebut terjadi dikarenakan ada 2.750 ton amonium nitrat yang meledak dan sangat membahayakan warga yang ada di sekitarnya. Seperti yang dilansir oleh CNN, mereka memiliki dokumen-dokumen yang mengungkapkan bahwa 2.750 ton amonium nitrat tersebut merupakan milik dari negara Rusia yang dibawa oleh kapal MV Rosus yang telah berlabuh di Beirut pada tahun 2013 lalu. Jadi awalnya kapal tersebut tuh mau berlayar ke Mozambik, tetapi berhenti di Beirut dikarenakan ada kendala pada finansial dan dipicu oleh awak kapal tersebut yang protes dikarenakan upah mereka belum dibayarkan oleh kapal tersebut. Oleh otoritas pelabuhan di Beirut, MV Rosus kemudian ditahan karena pelanggaran berat dalam operasional kapal. Dikarenakan mereka tidak membayar biaya kepada otoritas pelabuhan dan karena ada pengaduan dari awak kapalnya yang belum juga dibayarkan upahnya. Pada tahun 2014, Mikhail Foyento yang mengelola publikasi online yang melacak aktivitas maritim bahkan sempat menyebut MV Rosus sebagai bom yang terapung. Jadi kan memang si 2.750 amonium nitrat itu kan ada di atas kapal kan, yang di atas pelabuhan juga. Jadi dia menyebutnya bahwa itu adalah bom terapung. Namun menurut percakapan email antara kapten kapal MV Rosus bernama Boris Prokoshev dengan seorang pengacara berbasis maritim yaitu Charbel Daher yang mewakili para awak kapal, mengatakan bahwa muatan dari amonium nitrat tersebut yang ada di dalam kapal telah diturunkan di pelabuhan Beirut pada tahun 2014 dan disimpan di sebuah hangar di pelabuhan yang ada di Beirut. Dokumen pengadilan yang didapatkan oleh CNN melalui pengacara HAM di Lebanon yang bernama Wadi Al-Asmar mengungkapkan bahwa pejabat sebelumnya berulang kali sejak tahun 2014 meminta bantuan pengadilan untuk memindahkan amonium nitrat tersebut. Dalam memo yang ia kirimkan mengatakan bahwa kami meminta agar Yang Mulia memerintahkan otoritas pelabuhan yang bertanggung jawab untuk mengekspor kembali amonium nitrat yang disita dari kapal Rosus dan ditempatkan di dalam hangar bea cukai nomor 12 di pelabuhan Beirut, tulis Daher tahun 2017 lalu. Jadi Daher tersebut adalah mantan pejabat yang ada di Beirut gitu. Dia minta ke si pengadilan atau Yang Mulia untuk memindahkan aja deh gitu, karena memang berbahaya. Jadi mereka itu kirim memo tersebut pada tahun 2014 tertanggal 5 Desember 2014 dan 5 Juni 2015. Jadi mereka beberapa kali ngirim surat kepada si pengadilan. Daher sendiri si mantan pejabat tersebut mengatakan kepada CNN telah mengirim total itu 6 surat kepada otoritas legal, namun yang bersangkutan tidak pernah merespon surat-surat yang telah ia berikan.
Laporan terbaru menyebutkan pejabat pelabuhan Beirut yang mengawasi penyimpanan amonium nitrat sejak tahun 2014 ditetapkan sebagai tahanan rumah. Hal tersebut dilakukan oleh otoritas Lebanon hingga menemukan pihak yang bertanggung jawab atas ledakan dahsyat tersebut. Tapi belum tahu berapa pejabat yang menjadi tahanan rumah karena memang masih terus diselidiki untuk kasus tersebut. Jadi sebetulnya udah ada beberapa warning gitu ya dari pejabat sebelumnya yang bernama Daher gitu ke otoritas pelabuhan tersebut bahwa itu di dalam kapal si MV Rosus itu sudah membahayakan karena memang ada 2.750 ton amonium nitrat yang dimana sewaktu-waktu bila ada kesalahan itu bakal meledak. Dan benar kan, terjadi juga di tanggal 4 Agustus 2020 ledakan besar terjadi di Lebanon dikarenakan amonium nitrat tersebut. Nah, akibatnya karena apa, pemicunya karena apa juga belum tahu, itu juga masih diselidiki. Salah satunya juga apa yang bertanggung jawab atas tersebut juga masih diselidiki. Awalnya rumor ledakan tersebut disebabkan karena pabrik petasan yang meledak. Tapi ya emang itu bukan karena itu juga kan, tapi karena alasan lain. Tapi menurut aku ada lagi nih yang lebih menyulut emosi. Jadi Presiden Amerika yaitu Donald Trump mengatakan atau memanas-manasi bahwa ledakan tersebut ledakan yang ada di Beirut tersebut merupakan serangan. Tapi dia nggak ngejelasin gitu itu serangan dari mana, cuma dia bilang itu dari serangan aja. Yang dimana ya itu bukan serangan, itu adalah serangan fajar. Gak fajar tapi serangan senja, dimana kan terjadinya waktu jam 6 sore kan, jadi berarti senja gitu. A very good relationship with the people of Lebanon and we will be there to help. Looks like a terrible attack. Dari terjadinya ledakan tersebut paling sedikit menewaskan 135 orang dan sekitar 5.000 orang lainnya luka-luka akibat ledakan dahsyat tersebut. Tapi mudah-mudahan jumlahnya tidak bertambah lagi gitu. Jumlah yang meninggal maupun yang terkena tidak bertambah lagi. Tapi untuk saat ini, update sampai saat ini, kalau misalnya aku uploadnya langsung gitu ya, ini masih 135 orang yang tewas dan 5.000 orang terluka parah akibat ledakan tersebut. Nah, segitu aja update aku tentang ledakan yang ada di Lebanon, lebih tepatnya di kota Beirut, pelabuhan yang ada di Beirut. Semoga yang ada di Beirut sana yang meninggal, terus yang sakit-sakit juga cepat sembuh, yang meninggal juga dosa-dosanya diampuni, yang ditinggalkan juga dapat keikhlasan gitu. Semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya, amin ya. Dan aku turut berduka cita atas segala musibah yang terjadi di Lebanon. Dan kalian juga harus hati-hati dan jaga diri ya. And bye bye, I love you all.